Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai peringkat indeks pembangunan manusia di tahun 2013 sampai 2017 dan scraping Google Review menggunakan Serpapi. Nah, presentasi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir ujian semester yang diampu oleh dosen Dr. Andes Eli Juliarso, MCom, dengan mata kuliah Data Analytic for Business. Nah, untuk berikutnya saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Daviansyah Adi Nur Cahyo, dengan NIM 21050012. Yang kedua ada Novi Indasari dengan NIM 2105520014. Yang ketiga ada Pungki Andreas Setiawan dengan NIM 2105520025. Dan yang keempat ada Muhammad Khairul Mustafa dengan NIM 2105520036. Dan yang kelima Charles Arthur Suwandono dengan NIM 2105520037. Untuk yang pertama, saya akan menyebutkan mengenai analisa klasifikasi. Yang pertama itu ada algoritma K-means. Yang kedua ada hierarchical clustering. Yang ketiga ada scraping Google Review. Dan yang keempat ada scraping Google Review di Serpapi. Untuk berikutnya mengenai latar belakang, yaitu untuk pembelajaran mengenai data mining dan memahami materi-materi yang telah kita pelajari. Maka perlu pelatihan teori-teori dalam mengimplementasikannya. Data mining dilakukan dalam perangkat lunak Orange karena lebih mudah dipahami dan merupakan perangkat lunak yang cukup update pada era sekarang ini. Nah, pada penelitian kali ini akan disajikan pembahasan mengenai dataset yang digunakan, terus metode data mining, algoritma clustering, dan langkah-langkah dalam mengimplementasikan data mining menggunakan perangkat lunak Orange dengan algoritma clustering pada dataset yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah implementasi pada data mining algoritma clustering K-means dalam perangkat lunak Orange. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah implementasi pada data mining algoritma clustering hierarchical dalam perangkat lunak Orange. Yang ketiga, bagaimana hasil akhir algoritma clustering K-means pada dataset yang telah ditemukan. Yang keempat, bagaimana hasil akhir dari algoritma clustering pada dataset yang telah ditemukan. Lalu berikutnya, ada tujuan penelitian. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, memproses dataset yang telah ditentukan dan kemudian menjalankan algoritma clustering K-means dengan menggunakan perangkat lunak Orange. Yang kedua, memproses dataset yang telah ditentukan dan kemudian menjalankan algoritma clustering hierarchical dengan menggunakan perangkat lunak Orange. Yang ketiga, menganalisis hasil yang telah diperoleh oleh algoritma clustering K-means dan memberikan kesimpulan dari implementasi tersebut. Yang keempat, menganalisis hasil yang telah diperoleh dari algoritma clustering hierarchical dan memberikan kesimpulan dari implementasi tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Untuk materi berikutnya adalah algoritma K-means. Algoritma ini digunakan untuk mengelompokkan kumpulan data sehingga membentuk klaster secara berulang. Ini adalah salah satu algoritma tanpa kewawasan dan interaktif.
Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengetahui lokasi klaster sehingga meminimalkan jarak antara klaster dan kumpulan data. Kemudian, algoritma ini juga disebut algoritma layout, di mana kumpulan data dikelompokkan untuk membentuk beberapa jumlah klaster, katakanlah K, di mana masing-masing kumpulan data termasuk dalam klaster min yang lebih dekat. Hierarchical clustering. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan top-down. Dalam hal ini, menganggap seluruh kumpulan sampel data sebagai salah satu klaster dan terus-menerus membagi klaster menjadi yang lebih kecil secara iteratif. Hal ini dapat dilakukan sampai objek dalam satu klaster atau kondisi terminasi terpenuhi. Karena sekali penggabungan atau pemisahan dilakukan, tidak akan pernah bisa dibatalkan. Dataset diproses. Berikut adalah gambar clustering menggunakan orang ada file untuk memasukkan data. Kemudian ada data table untuk melihat data yang telah dimasukkan. Dari data table ke fitur statistik, kemudian ada K-means dan scatterplot dan data table. Kemudian ada distances dan hierarchical clustering. Berikut langkah-langkah dataset diproses menggunakan orange. Yang pertama ada pendekatan ini disebut sebagai pendekatan top-down. Dalam hal ini menganggap seluruh kumpulan sampel data sebagai satu klaster dan terus-menerus membagi klaster menjadi yang lebih kecil secara iteratif. Hal ini dapat dilakukan sampai objek dalam satu klaster atau kondisi terminasi terpenuhi. Karena sekali penggabungan atau pemisahan dilakukan, tidak akan pernah bisa dibatalkan. 2. Dari file kemudian dihubungkan ke data table untuk mengetahui isi dari dataset atau membaca data yang digunakan. Gambar di samping ada hasil dari data table. 3. Dari data table kemudian dihubungkan ke fitur statistik untuk melihat hasilnya. Gambar berikut adalah hasil dari fitur statistik. Selanjutnya dari data table ke means menggunakan number of cluster fixture 2 from 2 to 7 processing normalise column initialization with k-min plus double rerun 10 maksimum iteration 300. Dan untuk yang kelima seperti tabel di samping saya ini, contohnya dari K-means kemudian dihubungkan ke data table 1 untuk melihat hasilnya. Info menggunakan 550 instances, 3 feature atau 0,1% missing data. No target variable, 1 meta attributes variable menggunakan subvariable labels atau expression, dan color di instance classes. Selection menggunakan select full rows. Dari tabel yang di samping menunjukkan dari K-means untuk melihat hasil cluster bisa menggunakan scatter plot. Selanjutnya dari tabel kolom di samping, dari distance ke hierarchical clustering terdapat linked effort, annotation, provinsi atau kabupaten atau color binon, running non selected manual. Selanjutnya dari tabel yang di samping menunjukkan dari data table ke distances kemudian akan dikalkulating oleh orang. Untuk pengaturan compare menggunakan rows, distance metric menggunakan Euclidean atau normalized. Terakhir kesimpulan, pembangunan manusia merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia melalui berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap peluang dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Pentingnya pembangunan manusia terletak pada menciptakan masyarakat yang lebih adil,
inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan manusia yang holistik dan berkelanjutan. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan kami. Di sini ada latar belakang scraping Google Review. Untuk pembelajaran mengenai scraping Google Review dan pemahaman materi-materi yang telah dipelajari, maka perlu pelatihan teori-teori dalam mengimplementasikan Google Review dilakukan dalam perangkat web Serpapi karena lebih mudah dipahami dan merupakan website yang cukup update pada era sekarang ini. Pada penelitian ini akan disajikan pembahasan mengenai metode dan langkah-langkah dalam mengimplementasikan penggunaan website Serpapi. Ada data yang diambil dari Google Review. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut ini. 1. Bagaimana langkah-langkah implementasi Google Review pada website Serpapi? Yang kedua, bagaimana hasil akhir dari Google Review pada tempat yang telah ditentukan? Yang ketiga, apa hasil dari Google Review yang ditulis oleh pelanggan? Tujuan penelitian sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui langkah-langkah Google Review dengan website Serpapi. Yang kedua, mengetahui ulasan tempat yang telah kita tentukan pada jalan yang telah kita pilih. Yang ketiga, menganalisis hasil yang telah diperoleh dari Google Review di website Serpapi. Scraping Google Review. Scraping Google Review adalah proses pengambilan data ulasan dari platform Google secara otomatis menggunakan alat atau skrip tertentu. Ini biasanya melibatkan pengumpulan teks ulasan, rating bintang, tanggal ulasan, nama pengguna, dan informasi lainnya yang tersedia pada halaman ulasan Google. Satu, yang pertama yang kita lakukan di Google, kita akan search Serpapi dan akan menampilkan sebagai berikut ini. Yang kedua, kita klik Serpapi dan kita memilih kota dan tempat mana yang mau kita pilih untuk dilihat review, dan kelompok kami memilih Lingkar Coffee Tamrin dan muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya atau teman saya tadi mengenai Google Review pada website Serpapi. Jadi melanjutkan yang langkah kedua, saya akan menjelaskan langkah ketiganya ya. Setelah search tadi mengenai Lingkar Coffee pada Serpapi, ini hasil dari kode pada Google Review pada website Serpapi ya, seperti ini. Jadi kodenya seperti ini ya, Lingkar Coffee ya. Ada kodenya, ratingnya berapa, dan langkah selanjutnya, langkah keempat. Setelah mendapatkan kode tadi, kita pindahkan ke Word ya, kodenya ya. Seperti ini ya kodenya. Sudah pindahkan ke Word, kita lanjut ke langkah kelima ya. Langkah kelimanya kita pindahkan ke Google Drive ya. File dari Word tadi ya. Word tadi kita pindahkan ke Google Drive supaya file yang tadi Word-nya itu kita bisa share link menggunakan
aplikasi atau Google Drive ya. Itu langkah kelimanya ya. Dan kesimpulannya dari Google Review menggunakan Serpapi, dalam analisis ulasan Google menggunakan Serpapi, kami mendapatkan wawasan yang berharga mengenai persepsi pelanggan terhadap bisnis yang dianalisis. Berikut adalah kesimpulan utama dari laporan ini ya. Jadi yang pertama, kesimpulannya, sentimen pelanggan adalah ulasan yang dianalisis menunjukkan persepsi keseluruhan pelanggan terhadap layanan dan produk yang ditawarkan oleh bisnis. Dan yang kedua, kualitas layanan adalah pelanggan sering memuji aspek-aspek tertentu seperti keramahan staf, kepercayaan layanan, dan kualitas produk. Dan yang ketiga, peningkatan berkelanjutan adalah ulasan negatif meskipun minor memberikan wawasan penting mengenai kelemahan yang harus diatasi. Dan yang keempat, kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi terlihat dari jumlah ulasan positif yang konsisten ya. Dan yang langkah kelima atau yang bagian kelima dari kesimpulannya yaitu strategi pemasaran ya, adalah ulasan positif dapat digunakan dalam strategi pemasaran untuk menarik pelanggan baru ya. Dan yang keenam, data kuantitatif dan kualitatif adalah data yang dikumpulkan mencakup informasi kuantitatif atau rating dan kualitatif atau komentar ulasan ya. Dan yang ketujuh, tren dan pola, yaitu analisis ulasan dari waktu ke waktu menunjukkan tren dan pola tertentu dalam persepsi pelanggan ya. Seperti itu kesimpulannya dari Google Review menggunakan website Serpapi ya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf ya. Sekian, terima kasih.